Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukralillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang ilmu tauhid yang berdasarkan kajian terhadap kitab Tijanud Darori yang ditulis oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri dan kemudian disyarahi oleh Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Pada pertemuan sebelumnya sudah disampaikan tentang sifat 20, yang mana terakhir adalah pembahasan tentang sifat irodah. Sifat irodah merupakan bagian dari sifat 20 dan juga merupakan bagian dari sifat ma'ani. Jadi seperti yang telah dikemukakan pada pertemuan sebelumnya, sifat 20 yang wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kemudian dikategorikan kepada 4 bagian sesuai dengan kualitasnya, sesuai dengan kategorinya. Yang pertama adalah sifat nafsiyah. Nah, yang termasuk kepada sifat nafsiyah hanya satu sifat, yaitu sifat wujud. Kemudian ada sifat salbiyah, yang mana sifat salbiyah bermakna bahwa sifat salbiyah ini menjadi sifat karena ketiadaannya. Yang termasuk kepada sifat salbiyah ini ada 4 sifat, yaitu kidam, mohon maaf, ada 5 sifat ya. Pertama kidam, kedua baqo, ketiga mukhalafatul lil hawadis, keempat qiyamuhu binafsihi, dan kelima wahdaniyah. Jadi kelima sifat salbiyah ini adanya sifat salbiyah itu karena ketiadaan lawannya sifat tersebut. Adanya sifat kidam karena ketiadaan sifat hudus. Adanya sifat baqo karena ketiadaan sifat fasad, dan seterusnya. Adanya sifat wahdaniyah karena tertolaknya sifat ta'adud, dan seterusnya. Dan bagian yang ketiga dari sifat 20 ini adalah sifat ma'ani. Nah, sifat ma'ani ini seperti yang sudah dikemukakan, sifat ma'ani ini ada 7 yang termasuk ke dalam sifat ma'ani. Yang pertama sifat kudroh, kemudian irodah, ilmun, hayat, sama, basor, dan kalam. Nah, ketujuh sifat ini dikategorikan sebagai sifat ma'ani, yang berarti sifat ma'ani itu adalah digambarkan oleh para ulama. Ketujuh sifat ma'ani ini adalah sifat yang jika Allah membukakan hijab, maka kita bisa melihat sifat-sifat itu. Ya. Kudroh artinya kekuasaan, irodah artinya kehendak, ilmu artinya pengetahuan, hayat artinya hidup, kemudian sama
artinya pendengaran, basor penglihatan, kalam itu firman. Nah, ketujuh sifat ini digambarkan oleh para ulama ahli tauhid, ahlus sunnah wal jamaah, bahwa jika saja Allah membukakan hijab, maka kita sebagai manusia dapat menyaksikannya, dapat melihatnya. Melihat kekuasaan Allah, melihat kehendak Allah, melihat firman Allah, dan seterusnya. Namun sayang, ya, karena memang hijab itu tidak dibuka, kita tidak bisa menyaksikannya, kita tidak bisa melihat. Dan yang terakhir nanti kategori sifat 20 ini adalah sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah ini nanti akan dijelaskan, tapi kita singgung di awal bahwa sifat ma'nawiyah ini sebetulnya adalah ketetapan dari sifat-sifat ma'ani. Ya, ketetapan dari sifat-sifat ma'ani. Ada 7 sifat yang termasuk ke dalam sifat ma'nawiyah, yaitu kaunuhu qadiron, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, dan kaunuhu mutakaliman. Nah, ini sebetulnya sudah sepasang-sepasang. Kalau kita mau katakan sepasang, ya sepasang. Kudroh itu pasangannya dengan kaunuhu qadiron. Ya. Ma'aninya kudroh, ma'nawiyahnya kaunuhu qadiron. Ma'aninya irodah, ma'nawiyahnya kaunuhu muridan. Gitu. Kemudian ma'aninya ilmun, ma'nawiyahnya kaunuhu aliman. Ma'aninya hayat, ma'nawiyahnya kaunuhu hayyan. Jadi sudah sepasang gitu. Kira-kira begitu ya, kalau kita mau istilahkan secara sederhana, ma'ani dan ma'nawiyah ini seolah-olah sudah dipasang. Cuma menurut para ulama ahli tauhid ahlus sunnah wal jamaah, ketika membedakan antara sifat-sifat ma'ani dan ma'nawiyah, digambarkan secara sederhana bahwa jika sifat ma'ani itu katakan jika sifat kudrot itu kekuasaan, maka kaunuhu qadiron adalah Allah itu memang menguasai. Jika irodah itu kehendak di sifat ma'ani, maka di sifat ma'nawiyah kaunuhu muridan itu berarti memang buktinya Allah itu berkehendak. Jadi ada kehendak dan ada Allah menghendaki. Ada kekuasaan dan Allah yang menguasai. Itu berbeda. Ya, itu berbeda. Ibarat misalkan manusia, misalkan contoh seorang manusia, seseorang dia pintar, maka secara sekaligus dia punya 2 sifat. Yang pertama sifat ilmu, karena orang tersebut punya ilmu, dan sekaligus orang itu juga mengetahui. Ya. Nah, ini kan 2 sifat yang berbeda dan gabung. Nah, para ulama ahlus sunnah wal jamaah kemudian memberikan penjelasan lebih lanjut bahwa sifat sifat ma'nawiyah itu merupakan talazum dari sifat-sifat ma'ani. Artinya ketika ada sifat kudroh, maka pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan talazum, akan wajib secara akal bersifat kaunuhu qadiron. Ya. Ketika ada sifat irodah, maka talazum, ya, atau pasti secara akal Allah bersifat menghendaki dan seterusnya. Ya, kira-kira
Penjelasan sederhananya seperti itu. Jadi 4 kategori sifat 20 ini menjadi sangat populer di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bidang tauhid ini. Untuk kali ini kita akan membaca ya di kitab Tijanud Darori ini mulai dari sifat ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-ilmu wa hiya sifatun qadimatun qa'imatun bidzatihi ta'ala ya'lamu bihal asya'a wa didduha al-jahlu wa dalilu ala dzalika annahu law kana jahilan lam yakun muridan wa huwa muhalun. Wajib bagi Allah, ya, wajib bagi Allah sifat ilmu. Apa makna sifat ilmu bagi Allah? Yang dimaksud sifat ilmu di sini menurut mu'allif adalah sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala. Ilmu itu sifat yang qadim, ya, adanya itu tidak ada permulaannya, qaimatun bidzatihi ta'ala, dan memang tetap ada secara tetap di zat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan sifat ilmu itu Allah mengetahui segala sesuatu. Singkatnya, bahwa sifat ilmu itu adalah sifat qadim yang tetap di Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan sifat ilmu itu Allah mengetahui segala sesuatu. Jadi kalau kita mengatakan bahwa Allah mengetahui apa yang kita lakukan, itu dengan sifat ilmunya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui hari ini akan terjadi peristiwa gempa misalnya, itu dengan sifat ilmunya. Allah mengetahui kemarin kita melaksanakan sholat, itu juga dengan sifat ilmunya. Nah, inilah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Allah mengetahui dengan sifat ilmunya. Sedikit saya menyampaikan, sempat ada perbedaan pendapat dalam hal ini, misalnya datang dari kelompok Mu'tazilah yang mengatakan bahwa bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kelompok Mu'tazilah, di keyakinan Mu'tazilah, Allah itu tidak diberi sifat, dalam arti tidak mungkin, kata orang Mu'tazilah, Allah itu punya sifat yang sama-sama qadim. Ya. Bagi Mu'tazilah, Allah mengetahui dengan zatnya. Allah mendengar dengan zatnya, bukan dengan sama. Allah melihat dengan zatnya, bukan dengan basor. Allah mengetahui dengan zatnya, bukan oleh ilmunya. Nah, ini menurut Mu'tazilah. Jadi bagi Mu'tazilah, argumen yang dibangun oleh kelompok Mu'tazilah bahwa ketika meyakini bahwa ada yang qadim selain zat Allah, itu sama saja kita meyakini banyaknya yang qadim. Maka kemudian di kelompok Mu'tazilah meyakini seandainya demikian berarti ada banyaknya yang qadim, dan itu mustahil secara akal. Nah, ini bagi kelompok Mu'tazilah. Akan tetapi bagi kelompok Ahlus Sunnah, ya,
Asy'ariyah dan Maturidiyah, oh enggak begitu. Allah mengetahui biilmihi. Allah mendengar bisam'ihi. Allah melihat bibasorihi. Ya. Ada kualitas-kualitas tertentu yang kemudian disandarkan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Dan menurut logika paling sederhana, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sangat mudah difahami. Ya. Bagi orang awam sangat sulit membayangkan ketika ada sesuatu yang mampu mendengar tapi bukan dengan pendengarannya, mampu melihat tapi bukan oleh penglihatannya, mampu mengetahui tapi bukan dengan ilmunya. Itu agak sulit dipahami. Oleh karena itu keyakinan Ahlus Sunnah yang ya, meyakini adanya sifat-sifat Allah ini sudah sangat moderat ya dan mudah difahami. Gitu. Nah, kembali lagi bahwa sifat ilmu adalah sifat qadim yang tetap ada di Allah. Ya. Makna qadim di sini berarti sifat ilmu itu ada ketika zat Allah ada. Qadim. Qadim itu tidak bermula, tidak ada permulaannya. Begitu zat Allah ada, ya kira-kira begitu bahasanya. Zat Allah ada, maka di situ juga sifat ilmu Allah ada. Ya, jadi dia qadim, sifat Allah yang qadim. Dan dengan sifat ilmu ini, Allah mengetahui segala sesuatu. Pertanyaannya kemudian, apakah Allah mengetahui segala sesuatu secara rinci? Nah, dalam menjawab pertanyaan ini, kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah wal Maturidiyah, meyakini bahwa Allah itu memang mengetahui segala sesuatu secara rinci. Katakan misalnya, Allah mengetahui nggak jumlah helai rambut kita masing-masing? Jawabannya tahu. Karena Allah mengetahui secara rinci. Apa yang tidak diketahui oleh manusia, Allah mengetahui secara rinci. Ya, bahkan para ulama Ahlus Sunnah seringkali menggambarkan contoh bahwa Allah itu mengetahui, ya, Allah itu mengetahui apapun, baik yang wajib secara akal, mustahil secara akal, dan yang mungkin secara akal. Ya. Nah, jadi dari sini akan ada pemahaman bahwa sifat ilmu ini memiliki ta'aluk. Apa itu ta'aluk? Ta'aluk itu adalah keterikatan. Keterikatan sifat ilmu dengan hal apa? Kira-kira begini kalau digambarkan. Sifat ilmu ini punya keterikatan dengan apa? Punya ta'aluk dengan hal apa? Nah, kemudian dijawab oleh para ulama bahwa sifat ilmu memiliki ta'aluk, ya, memiliki keterikatan dengan segala sesuatu. Segala sesuatu. Baik itu wajibat, hal-hal yang niscaya secara akal, baik yang mustahilat, yang mustahil secara akal, itu diketahui oleh Allah. Apalagi yang mungkinat, hal-hal yang mungkin secara akal itu diketahui oleh Allah. Allah mengetahui, misalnya, mana contoh yang sesuatu yang wajib secara akal, seperti misalkan Tuhan itu harus satu. Itu kan yang wajib secara akal.
pencipta alam semesta ini harus satu. Itu wajib secara akal. Nah, Allah mengetahui. Allah mengetahui bahwa yang menciptakan alam semesta ini ya harus satu. Karena kalau dua itu mustahil. Atau tiga atau lebih. Allah mengetahui itu. Nah, kemudian apa buktinya Allah mengetahui hal-hal yang mustahil? Seperti misalkan Allah berfirman ya, yang artinya Allah berfirman, laukana fihi ma'alihatun illallah lafasadata. Nah, ini firman Allah yang menjelaskan bahwa Allah berfirman, jika saja di bumi dan di langit ada Tuhan selain Allah, artinya Tuhan itu lebih dari satu, katakan begitu, lafasadata, maka yakin langit dan bumi ini akan hancur. Nah, ini kan kemustahilan. Kemustahilan secara akal. Tapi kemudian oleh Allah disampaikan dalam firman-Nya. Laukana fihi ma'alihatun illallah lafasadata. Ya. Yang artinya bahwa jika saja di langit dan di bumi ini ada Tuhan selain Allah, maka pasti langit dan bumi ini hancur. Kalau kita perhatikan berarti Allah di situ sedang berbicara tentang sebuah kemustahilan. Buktinya Allah mengetahui itu. Ya. Nah, jadi kembali lagi bahwa ilmu Allah, sifat ilmunya Allah itu punya keterkaitan dengan segala sesuatu. Apapun itu. Allah mengetahui. Baik yang wajib secara akal, yang mustahil secara akal, maupun yang mungkin secara akal. Gitu. Allah mengetahui. Nah, kemudian lawan dari sifat ilmu adalah al-jahlu, atau sifat bodoh, atau tidak mengetahui. Jadi al-jahlu di sini bermakna umum. Tidak tahu atau bodoh itu sama saja. Jadi artinya tidak ada keterbukaan terhadap sesuatu. Tidak ada inkisyaf, itu namanya al-jahlu. Jadi bagi Allah dengan sifat ilmu ini, ilmunya Allah itu sempurna. Ya, penyingkapan terhadap sesuatu itu sangat sempurna. Menurut keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, ketika Allah mengetahui sesuatu, ya, maka taunya Allah terhadap sesuatu itu sempurna. Tidak ada yang tertutup bagi Allah sedikit pun. Ya, kalau misalnya contoh kecil, misalkan kita tahu bahwa air di botol ini bening misalnya. Tapi tahu nggak di dalam air ini mengandung apa? Nah, kita nggak tahu. Kita hanya tahu sebagian bahwa di dalam botol ini ada air bening. Ya. Kita tahu bahwa lampu di kamar kita menyala, terang, tapi tahu nggak yang menyala itu apa? Bagaimana ini bisa menyala dan seterusnya. Nah, kalau pengetahuan manusia itu kan sangat terbatas. Bisa jadi manusia itu tahu sesuatu sedikit, tidak sempurna. Hanya tahu satu bagian dari sesuatu itu. Tapi ilmunya Allah itu tidak demikian. Ilmunya Allah, menurut keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, itu sempurna. Ya. Sempurna dalam arti meliputi ala wajhil ihatoh. Ya.
tidak hanya satu bagian saja, tidak hanya satu aspek saja yang diketahui, tapi seluruh aspek, seluruh variabel yang ada dalam sesuatu itu diketahui oleh Allah. Ya. Ini menunjukkan bahwa Allah betul-betul maha mengetahui. Ya, kita sering mengistilahkan Allah itu alimun, maha mengetahui, karena memang ketika Allah menyingkap sesuatu, mengetahui sesuatu, maka Allah mengetahui dengan sangat sempurna. Tidak ada yang tertutup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, keyakinan kita terhadap sifat ilmunya Allah. Lawannya adalah sifat al-jahlu. Karena apa? Mustahil Allah itu tidak tahu atau bodoh. Ya. Dalilnya adalah bahwa jika saja seandainya Allah tidak tahu, seandainya Allah itu tidak mengetahui sesuatu, maka bisa dipastikan Allah tidak akan menghendaki. Ya. Dan Allah tidak menghendaki sesuatu, itu mustahil. Dalam arti, segala sesuatu itu kan ada dan tidak adanya, ada dalam kondisi apapun sesuatu itu pasti ya, secara teologis ditentukan oleh kehendak. Air dalam botol ini ada di atas meja. Ada di atas meja, kalau kita runtut, berarti memang Allah menghendaki air atau air mineral ini ada di atas meja. Nah, sebelum kehendak Allah itu ada, kehendak botol minuman ini ada di atas meja, terlebih dahulu pasti Allah mengetahui bahwa meja ini letaknya di mana, bahwa botol ini dibawa oleh siapa, dan seterusnya. Ya, sederhananya, tidak mungkin akan ada sebuah kehendak kalau belum tahu. Tidak mungkin ada sebuah keinginan kalau kita nggak tahu apa yang kita inginkan. Kehendak itu pasti didahului oleh pengetahuan. Kira-kira begitu. Kita ingin kuliah di perguruan tinggi, katakan misalkan kita ingin kuliah di luar negeri. Sebelum kita punya kehendak untuk kuliah di luar negeri, pasti akan ada pengetahuan dulu bahwa kuliah di luar negeri itu keuntungannya apa, kelebihannya apa, dan seterusnya. Kalau kita nggak tahu tentang kuliah di luar negeri itu seperti apa, itu bisa dipastikan kita tidak pernah akan punya kehendak. Tidak akan pernah punya kehendak untuk kuliah ke sana. Ya. Seseorang yang berkehendak ingin belanja di pasar, pasti sebelum kehendak itu hadir, itu pasti didahului oleh pengetahuan orang itu bahwa saya harus ke pasar untuk membeli barang-barang A, B, C, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, mu'alif mengatakan bahwa seandainya Allah tidak tahu, atau seandainya Allah itu jahal, ya, atau bodoh misalnya, kebodohan, maka pasti tidak akan berkehendak. Ya, tidak akan berkehendak. Nah, tidak berkehendaknya Allah ini mustahil. Ya.
Karena segala sesuatu ada, eksis, itu berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Allah berkehendak, maka botol aqua ini, botol minuman ini, yang tadinya di atas meja, jika Allah berkehendak, mungkin bisa jatuh, akan ke bawah. Hal-hal yang ada di sekeliling kita, ada dengan kondisi demikian, itu menurut keyakinan kita itu sudah dikehendaki oleh Allah. Jika Allah berkehendak lain, maka bisa berubah segalanya. Nah, inilah argumen atau dalil ya, sifat ilmu. Ya. Kemudian kita lanjut ke sifat selanjutnya, yaitu sifat hayat. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-hayatu wa hiya sifatun qadimatun qaimatun bidatihi ta'ala tusahhihu lahu ayyat tasifa bil ilmi wa ghairihi minas sifati wa didduha al mautu wa dalilu ala dhalika annahu law kana maitan lam yakun qadiran wala muridan wala aliman wa huwa muhal. Sifat selanjutnya yang wajib bagi Allah adalah sifat hayat. Hayat secara bahasa itu hidup. Ya. Apa makna sifat hayat menurut mu'alif dan menurut ulama-ulama Ahlussunnah? Yang dimaksud sifat hayat adalah sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala tusahhihu lahu ayyat tasifa bil ilmi wa ghairihi. Hayat atau hidup adalah sifat yang qadim, tidak ada permulaannya, artinya Allah ada, maka di situ sifat hayat ada, ya, tidak terpisah. Qaimatun bidzati ta'ala, dan tetap ada di zat Allah Ta'ala, sifat hayat ini, yang dengan sifat hayat Allah Ta'ala menjadi absah, ya, tusahihu, menjadi sah, disifati oleh sifat-sifat ma'ani. Allah itu wajib bersifat kudroh, irodah, ilmu, sama, basor, kalam. Nah, sifat-sifat tersebut tidak mungkin ada secara akal kalau Allahnya nggak hidup. Ya. Wajibnya sifat ilmu, kudroh, irodah, sama, basor, kalam, justru itu membuktikan bahwa Allah itu hidup. Tidak mungkin, kata akal kita, tidak mungkin sesuatu itu disifati dengan sifat kudrot, berkuasa, kehendak, ya, pendengaran, penglihatan, kalau sesuatu itu mati. Itu nggak mungkin. Kita coba konversi misalkan ke dunia manusia. Ketika misalkan seorang manusia hidup, ya, dan diberi kesempurnaan fisik, maka manusia tersebut punya kemampuan atau kekuasaan, punya kehendak, kemudian punya penglihatan, punya pendengaran, dan seterusnya. Tapi ketika si manusia tersebut mati, maka dengan sendirinya sifat-sifat itu hilang. Ya. Jadi adanya panca indera, melihat, mendengar, merasa, itu membuktikan bahwa manusia itu hidup. Karena kalau mati, tidak mungkin panca indera itu hadir. Gitu. Nah, begitu juga dalam hal ini
sifat-sifat ma'ani bagi Allah, ya, selain hayat, itu justru membuktikan bahwa Allah itu hidup. Karena tidak mungkin Allah disifati dengan sifat-sifat ma'ani, ya, kudrat, iradat, ilmu, sama, basor, kalam, kalau tidak hidup. Makanya sifat hayat ini menjadi wajib. Jadi dia sifat hayat ini apa? Kalau dalam bahasa dalam istilah akademiknya itu self evident, ya, dia ada dengan sendirinya. Sifatun qodimatun qaimatun bidzatihi ta'ala itu kalau diterjemahkan dalam istilah akademik, ya, itu apa ya? Iya, itu membuktikan dengan dirinya sendiri, self evident. Jadi Allah ada, maka di situ sifat-sifat ma'ani juga ada, tidak terpisah. Nah, lawan dari sifat hayat adalah maut atau mati. Jika Allah wajib disifati dengan hayat, Allah itu hidup, maka mustahil Allah mati. Atau bahkan yang semakna, ya, dengan mati, misalkan tidur, ya, ngantuk, ya, makanya dalam ayat kursi yang sering sekali kita baca, ya, kalimat pertama itu kan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dan seterusnya. Nah, itu kan ada kalimat yang Allah itu tidak tidur, tidak ngantuk, ya. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Jadi kalau Allah kalau Allah itu tidur sejenak saja itu mustahil, karena akan lepas dari semua kontrolnya. Kira-kira begitu. Jadi intinya sifat hayat ini merupakan sifat pengabsah bagi sifat-sifat lain. Sifat hayat ini merupakan sifat yang melegalkan sifat lain ada di zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira begitu. Sifatun qodimatun qaimatun bidzati ta'ala tusahhihu lahu ayat tasifa bisifatil ma'ani.